Saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Paskah kedua, Minggu Kerahiman Ilahi. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Heru Ismadi SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Mohon orang tua untuk membimbing putra-putrinya untuk tidak makan, minum, dan bermain gadget di dalam gereja, serta mengusahakan ketenangan selama perayaan Ekaristi berlangsung. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka.
Saudara-saudari yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini ada beberapa saudara yang memohon untuk didoakan secara khusus. Kita berdoa bagi kedamaian abadi Yohanes Ten Hie Mia yang berpulang 36 tahun yang lalu, Maria Yong Mei Hyong dan Simon Masia, Yohanes Cheong Kie Wei yang dipanggil Tuhan 12 tahun yang lalu, dan Maria Tan Mei Li yang dipanggil Tuhan 7 tahun yang lalu. Juga kita berdoa untuk Ibu Elizabeth Halimah yang dipanggil Tuhan 13 tahun yang lalu, dan Andreas yang dipanggil Tuhan 1 tahun yang lalu. Kita juga berdoa untuk arwah Lo Hon Chan, Maria Anna Tan Kin Yan, Paulus Andi Kristiono, dan Akim Setiawan. Semoga saudara-saudari yang telah berpulang mendapatkan kedamaian abadi, pengampunan dosa, dan kebahagiaan di surga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku. Hari ini hari Paskah, Minggu Paskah yang kedua, itu kita rayakan sebagai hari kerahiman ilahi. Maka kita mau bersama-sama merenungkan betapa Allah sangat mencintai dan berani atau berkenan mengampuni dosa-dosa kita. Kerahiman itu berasal dari kata rahim. Bagi para ibu, ini adalah sesuatu yang dikaruniakan kepada mereka. Memberikan rahimnya untuk seseorang yang boleh tumbuh di dalamnya. Maka kerahiman itu artinya memberikan ruang hidup kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita bertumbuh di dalam sikap kerahiman ini. Artinya memberi ruang bagi orang lain agar bisa hidup dengan baik di dekat kita. Di antara kita hadir para pasutri yang akan memperbaharui janji pernikahan sesudah mengikuti rekoleksi pada sore hari tadi. Maka mari kita mengiringi mereka juga dengan doa, dan sekarang mari dengan rendah hati di hadapan Tuhan kita memohon pengampunan atas segala dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami
Ya Allah, berkat kebangkitan putramu yang terkasih, Engkau telah mengumpulkan kami sebagai umat-Mu yang baru. Kami mohon penuhilah kami dengan rahmat dan damai-Mu, agar kami senantiasa sehati dan sejiwa, serta semakin berkembang dalam cinta kasih dan persaudaraan. Dengan pengantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Orang-orang yang menjadi percaya dan memberi diri dibaptis, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sementara rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, tiap-tiap hari mereka berkumpul di bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah-rumah jemaat secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang telah diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah mencari
bukan keperkasaan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, kekal abadi kasih setia-Nya. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat rahmat-Nya yang besar, kita telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kita dilahirkan untuk hidup yang penuh harapan, yaitu untuk menerima warisan yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan tak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Kuasa Allah telah memelihara kamu karena iman, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia, yang akan dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu harus berduka cita sejenak oleh berbagai-bagai pencobaan. Semuanya itu dimaksudkan untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Dengan demikian, kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid, yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mukjizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kita sebentar merenungkan sabda Tuhan yang baru kita dengarkan. Mungkin ada yang pernah ditanyai, mengapa ya salib orang Katolik itu masih ada tubuhnya? Dan mengapa Yesus sesudah kebangkitan kok masih ada bekas luka di tangan dan di lambungnya dan di seluruh tubuhnya? Bukankah Yesus yang mulia seharusnya mengatasi segala keterbatasan manusia? Tetapi mengapa salib orang Katolik kok masih ada lukanya ya? Saudara-saudariku, luka-luka Yesus itu disebut dengan istilah vulnera gloriosa, yang artinya adalah luka-luka yang mulia. Artinya adalah luka-luka yang ada di tangan Yesus dan di lambung itu bukan tanda kekalahan atau bukan tanda rasa sakit, tetapi adalah tanda kemenangan. Nah, untuk sampai di sini, mari kita mencoba merenungkannya pelan-pelan. Begini, ada seorang remaja merasa malu. Karena apa? Karena tangan ibunya
di sebelah kanan ada luka cukup dalam dan kelihatan jelek seorang wanita punya luka yang seperti itu. Maka anak itu malu mempunyai ibu yang seperti ini. Setiap kali ibunya datang ke sekolah untuk keperluan tertentu, dia selalu menutupi tangan ibunya dengan apapun, supaya teman-temannya nggak lihat bahwa ibunya tangannya cacat. Lalu suatu hari si anak tadi bertanya kepada ibunya, "Ibu, apakah ibu nggak malu ya punya tangan cacat kayak gitu? Ada bekas luka yang begitu besar. Apakah ibu tidak ingin punya kulit tangan seperti ibu-ibu lain, orang tua teman-temanku?" Lalu si ibunya tersenyum dan dia menjawab begini, "Nak, sebelum bercerita dan menjawab pertanyaan itu, si ibu ini rupanya sekian tahun silam ketika anaknya ini masih bayi, rupanya terjadi kebakaran hebat di rumah mereka. Dan ibu itu sudah keluar, lari keluar. Tetapi begitu dia mendapati diri di luar, dia ingat anaknya yang masih bayi masih ada di dalam. Maka dia langsung lari ke dalam dan mengambil anaknya itu, dipeluknya, dihalang-halangi, dilindungi dari api. Pada saat dia memeluk anaknya itu, jatuhlah kayu yang terbakar dan melukai tangannya. Dan rupanya luka itu berasal dari tangan yang dipakai untuk melindungi anaknya. Maka mendengar kata itu, si anak tadi lalu menangis. Dan dia tidak bisa menahan keharuannya dan terima kasihnya kepada mamanya. Si ibunya mengatakan begini, "Nak, bagi orang lain mungkin bekas luka ini kelihatan buruk. Tetapi bagi ibu, setiap kali melihat luka ini, ibu diingatkan betapa berharganya kamu bagi ibu. Berharganya kamu, berharganya nyawamu bagi ibu. Ibu tidak pernah malu karena luka ini adalah bukti bahwa ibu sangat mencintaimu." Saudara-saudariku, seketika itu juga si anak tadi memeluk ibunya lalu mencium tangannya. Yang semula dia malu karena tangan itu tiba-tiba menjadi tangan yang begitu berharga bagi dia. Saudara-saudari yang terkasih, ini cerita singkat untuk menggambarkan di mana minggu kerahiman ini, saat ini Tuhan itu hadir seperti ibu bagi anaknya. Dia tidak menghapus bekas luka, paku, dan tombak di lambungnya. Tetapi ia justru menunjukkannya kepada Thomas dan para murid-muridnya untuk mengatakan betapa berharganya kamu bagi saya. Saudara-saudariku, itu juga yang dikatakan Yesus kepada kita hari ini. Dia menunjukkan lukanya kepada kita untuk mengatakan betapa berharganya kita semua bagi dia. Di dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa luka itu tetap ada. Luka itu seperti tanda pengenal, seperti KTP Yesus. Untuk menunjukkan bahwa Yesus yang saat ini sudah bangkit, itu sama dengan Yesus yang dulu hidup bersama para murid, yang berjuang bersama. Sekarang mulia, tetapi ini adalah orang yang sama. Untuk menunjukkan bahwa cinta yang dulu sama dengan cinta yang sekarang. Tidak ada perubahan apa-apa. Bagi dunia, luka adalah tanda kekalahan, kelemahan. Tetapi bagi Yesus dan bagi ibu dalam cerita tadi, luka itu adalah tanda kemenangan kasih. Luka-luka itu mungkin berkata, "Aku tidak membiarkanmu sendirian, aku telah berkorban agar engkau hidup." Sama seperti kata kerahiman, aku memberikan ruang bagimu agar kamu bisa hidup. Seperti seorang ibu memberi ruang di dalam tubuhnya kepada anaknya agar anaknya bisa hidup dan berkembang. Itulah kerahiman. Paus Fransiskus dalam khotbah beberapa tahun yang lalu di hari yang sama dengan hari ini mengatakan begini, "Kasih yang sejati selalu meninggalkan jejak pengorbanan. Luka-luka itu bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan,
tetapi merupakan sakramen yang menjadi tanda nampak akan kasih Allah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Menjawab pertanyaan ini dan mengakhiri renungan, saya ingin bercerita. Saya kalau mengajar di kampus itu sering menulis di whiteboard dengan spidol. Tapi tanpa saya sadari seringkali tinta itu mengotori tangan saya. Saya sangat sering menyentuh hidung begini. Pada saat itu saya tidak sadar bahwa jari saya kotor dengan tinta. Dan saya menyentuh hidung saya. Mahasiswa di kelas itu malah bisik-bisik sambil tertawa menertawakan saya. Tidak memberitahu bahwa di sini ada corengan dengan tinta itu. Saya sampai selesai kuliah, saya keluar. Tidak ada orang yang memberitahu. Orang-orang yang saya lewati di gang kampus tertawa, bisik-bisik. Tidak ada yang memberitahu, tapi sambil tertawa. Saya lalu pulang ke kantor dosen dan ada seorang dosen yang mengatakan, Romo sebentar ya, minta maaf. Dia mengambil tisu dan menghapus corengan di hidung saya. Hanya satu orang yang melakukan itu. Banyak orang lain menertawakan, berbisik-bisik. Tetapi hanya satu orang yang membantu saya menghapus. Saudara-saudariku, ada selalu kesempatan untuk menyalahkan orang lain. Ada selalu banyak alasan untuk menertawakan kesalahan, kelemahan orang lain. Tetapi kerahiman akan membimbing kita untuk mengambil tisu dan membantu satu sama lain menghapus corengan hitam yang ada dalam diri sesama kita. Mari kita hadir satu sama lain dengan sikap kerahiman ini, sehingga kita akan terbantu satu sama lain menuju kepada kesempurnaan. Kita bantu satu sama lain menuju kepada kesempurnaan. Berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Saudara-saudariku, sebelum kita memperbaharui iman kepercayaan kita, para pasutri yang hadir di antara kita akan memperbaharui janji pernikahan mereka atau menyegarkan janji pernikahan. Para pasutri silahkan berdiri berhadap-hadapan. Silahkan memulai memperbaharui janji dari para suami terlebih dahulu. Istriku yang terkasih, hari ini aku menatap matamu dan melihat sekian tahun sejarah hidup kita. Terima kasih karena engkau telah bersedia berjalan di sampingku, menanggung beban bersamaku, dan membangun rumah kita dengan kasih-Mu. Aku tahu, aku bukanlah suami yang sempurna, namun engkau selalu menerimaku dengan tangan terbuka. Terima kasih telah menjadi jantung bagi rumah kita dan ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Hari ini, di hadapan Tuhan, aku menyatakan kembali bahwa aku tetap memilih-Mu. Aku berjanji untuk terus menjaga-Mu dan mengasihi-Mu. Engkau adalah anugerah terindah yang Tuhan titipkan dalam hidupku, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Aku berjanji hatiku tetap memiliki-Mu, seperti di hari pertama kita dipersatukan. Semoga Tuhan menolongku, agar aku bisa terus menjadi saksi kasih-Nya bagi-Mu, sampai maut memisahkan kita. Suamiku yang terkasih, mendengar janji-Mu hari ini, hatiku dipenuhi rasa syukur kepada Tuhan. Terima kasih Engkau telah menjadi tiang yang kokoh bagi hidupku dan pelindung yang memberikan rasa aman selama ini. Terima kasih untuk setiap tetes keringat yang Engkau curahkan demi keluarga kita, dan untuk kesabaran-Mu menuntun langkahku dalam suka maupun duka. Bersama-Mu, aku belajar arti kesetiaan yang tak tergoyahkan. Maka dengan segenap hatiku, aku pun menyatakan kembali bahwa aku tetap memilih-Mu. Aku berjanji untuk
tetap setia mendampingimu, merawatmu dengan kasih, dan mendoakanmu di setiap sisa nafasku. Aku pun berjanji hatiku tetap milikmu, seperti di hari pertama kita dipersatukan. Semoga Tuhan menolongku, agar aku bisa terus menjadi saksi kasih-Nya bagimu, sampai maut memisahkan kita. Terima kasih. Kita mohon berkat Tuhan untuk para pasutri yang telah memperbaharui janji menikah. Selamat kepada para pasutri, terima kasih atas persembahan hidup Bapak Ibu semua. Terima kasih atas cinta kasih yang selalu diperjuangkan. Walaupun tidak mudah, tetapi selalu dengan penuh perjuangan. Terima kasih. Sekarang mari kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk mereka. Sekarang Kak, mari kita memperbaharui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, Kristus telah bangkit dan bersabda kepada para murid, damai bagi kamu. Maka marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah mengutus putranya demi keselamatan dan damai kita. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi para gembala umat beriman, semoga gembala umat beriman mempergunakan daya penyembuhan, pengampunan, dan pendamaian yang dipercayakan oleh Yesus kepada mereka untuk mengabdi umat Allah dan melayani orang-orang yang mencari kebenaran. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang memegang pemerintahan dalam masyarakat kita, semoga para pemimpin masyarakat lebih dijiwai semangat kasih dan solidaritas kepada rakyatnya, terutama yang miskin dan kurang beruntung daripada semangat mencari kepentingan sendiri. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, menderita, dan mengalami cobaan hidup, semoga mereka yang sedang menderita tetap percaya kepada Tuhan, Sang Penyembuh dan Pemberi hidup. Marilah kita mohon, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi umat di paroki kita dan di tempat-tempat lain, semoga iman kepada Yesus menuntun kita sehingga dapat mempercayai kebaikan orang lain
dan dipersatukan dalam cinta kasih-Nya. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa yang Maha Rahim, lihatlah para pasutri yang hari ini memperbaharui janji pernikahan mereka. Berkatilah dengan rahmat yang mereka perlukan. Semoga perjalanan keluarga mereka ke depan akan lebih baik sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga kerukunan dan cinta kasih di antara kami menjadi tanda bagi semua orang yang menyaksikan cara hidup kami bahwa Engkau berbelas kasih kepada siapapun dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del fare dell'uomo, lo presentiamo perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Sei tu, Signore, Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e della fuori dell'uomo, lo presentiamo perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli. Mi ripentiti a quelli di Signore. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, bersama dengan persembahan roti dan anggur ini, kami serahkan hidup kami kepadamu. Kami mohon teguhkanlah iman dan harapan kami akan hidup baru berkat kebangkitan putramu, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan.
sudah kami arah. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, memuji Engkau setiap waktu Tuhan. Teristimewa pada hari ini, kami memuji Engkau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikurbankan. Sebab dialah anak domba sejati yang menghapus dosa dunia. Dengan wafat ia menghancurkan kematian, dengan bangkit ia memulihkan kehidupan. Maka dari itu, dalam sukacita Paskah, seluruh dunia bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga dan para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Paus Leo ke-14, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, terutama yang kami doakan hari ini,
saudara-saudari kami, Lo Han Chan, Maria Anna Tan Kin Yan, Paulus Andi Kristiono, Akim Setiawan, Elizabeth Halimah, Andreas, Yohanes Ten Hiemia, dan Maria Yong Mie Hyong, dan Simon Masia, Yohanes Jong Kiewi, dan Maria Tan Meili. Semoga saudara-saudari kami yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Kristus. Yang menghapus dosa dunia.
La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia saremo di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Mari kita doakan doa tahun devosional 2026. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu, Santa Maria Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul, serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintaimu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Para kudus Allah, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah hadir di tengah-tengah kami melalui Yesus Kristus Putramu yang telah bangkit. Semoga kami selalu menyadari bahwa kini Ia hidup, hadir, dan selalu menyertai kami hingga kami mencapai kebahagiaan surgawi yang Kau janjikan. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Warta Gereja 12 April 2026. 1. Pendaftaran Sakramen Krisma 2026. Pendaftaran Sakramen Krisma sudah ditutup. Mohon formulir segera dikumpulkan ke Sekretariat Paroki paling lambat 14 April 2026 karena segera akan dilakukan pembagian kelas. 2. Pendaftaran organis. Dibuka pendaftaran organis. Pendaftaran silakan menghubungi Saudara Yosef Fernando. 3. Pengumuman perkawinan. Pengumuman pertama, akan dilangsungkan perkawinan Daniel Andreas dari Palembang dengan Patricia Merlin dari lingkungan Agatha, Paroki Hati Kudus, pada Minggu 26 April 2026 di Gereja Hati Kudus. Apabila ada halangan kanonik, mohon menghubungi pastor paroki. Laporan kolekte Kamis Putih. Kolekte pertama sejumlah Rp25.033.000. Kolekte kedua sejumlah Rp13.896.000. Persembahan Jumat Agung untuk Tahta Suci sejumlah Rp36.800.000. Laporan kolekte Vigili Paskah dan Hari Raya Paskah. Kolekte pertama sejumlah Rp42.385.000. Kolekte kedua sejumlah Rp22.852.000. Total APP 2026 untuk Keuskupan Agung Palembang sejumlah
Rp116.735.000. Terima kasih atas kemurahan hati umat. Demikian warta minggu ini. Mohon tidak meninggalkan sampah di dalam maupun di luar gereja. Tuhan memberkati. Terima kasih kepada kita semua atas kebersamaan kita dalam doa. Terima kasih kepada semua pelayan liturgi yang melayani dengan sangat baik. Terima kasih juga kepada SKK, Seksi Kerasulan Keluarga, yang telah menyiapkan rekoleksi dan pembaharuan janji pernikahan pada sore ini. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Kita sebenarnya dan untuk apa kita hidup. Banyak anak muda hari ini berjalan tanpa arah. Mengikuti arus dunia tanpa benar-benar mengenal siapa dirinya. Young men Dan young woman hadir sebagai tempat pembentukan sebuah perjalanan bagi pria dan wanita muda untuk mengenal diri, iman, dan panggilan hidupnya, ini kita belajar banyak hal tentang iman, tentang karakter, tentang relasi, tentang menjadi pribadi yang lebih dewasa. Bukan hanya belajar, tapi juga bertumbuh bersama. Kita semua perlu proses, karena setiap pria dan wanita dipanggil untuk bertumbuh menjadi versi terbaik dari dirinya. Camp Young Men dan Young Woman merupakan awal perjalanan untuk menemukan siapa dirimu sebenarnya. Perjalanan berbeda, tujuan yang sama, menjadi pribadi yang lebih baik.